Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi. Begini Bu, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, saya akan melakukan wawancara dengan Bu Nurayu sebagai kepala sekolah di lembaga ini. Saya mendapat tugas CGP dari modul 3.2 Bu, membuat aksi nyata tentang aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah di SDN Kota 1 ini Bu. Di mana aset itu ada 7 Bu. Yang pertama modal manusia, modal sosial, politik, agama, lingkungan alam, fisik, dan yang terakhir modal finansial. Menurut Ibu Nurayu, aset manusia di lembaga ini siapa saja Bu? Kalau di lembaga kita ini Bu Linda ya, alhamdulillah terdiri dari 1 orang PNS, yaitu saya sendiri. Kemudian kita juga memiliki aset 5 orang guru P3K, yang 3 sudah bersertifikat pendidik dan yang 2 masih dalam proses PPG. Kemudian ada juga guru magang yang masih kuliah S1 dan 1 orang guru administrasi, dan ditambah 1 lagi penjaga sekolah. Kemudian ada komite kebetulan kita dari wali murid Bu Linda, jadi koordinasinya lebih mudah. Kemudian ada lagi pengawas yang apabila kita menemukan masalah, kita koordinasinya dengan pengawas. Ini yang kedua modal sosial Bu. Bagaimana modal sosial di lembaga ini? Modal sosial itu keterkaitan interaksi antar guru dengan kepala sekolah, guru dengan guru, guru dengan murid, kepala sekolah dengan murid, itu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian kita juga menjalin hubungan dengan pemerintah desa seperti kepala desa dan sebagainya, juga monitoring tetap dengan pengawas TKSD. Untuk modal politik Bu, di sini kan modal politik itu kerjasama baik dengan lembaga ini, baik dari luar. Bagaimana? Kalau modal politik itu kita kerjasama dengan lembaga di luar sekolah ya. Jadi misalnya seperti puskesmas, karena kebetulan kita tidak di kecamatan, kita di dusunnya, jadi kita ada namanya pustu. Jadi kita itu kerjasamanya dengan pustu yang terdekat. Kemudian juga ada koramil untuk menjaga keamanan babinsanya, dan tentu saja dengan pemerintahan desa yang ada di desa kota ini begitu. Selanjutnya modal agama dan budaya Bu. Bagaimana di lembaga ini? Kalau modal agama, alhamdulillah kita 100% murid, guru, dan wali muridnya itu semuanya beragama Islam. Jadi apabila kita melakukan kegiatan keagamaan itu lebih mudah menyampaikannya. Kemudian selain itu kita juga ada kegiatan istighosah setiap hari Jumat. Biasanya istighosah itu sama guru dengan anak-anak. Ada lagi penguatan karakter melalui murojaah. Itu modal agama kita sebenarnya. Ini yang kelima ada modal fisik ya. Modal fisik ini seperti sarana dan prasarana. Seperti apa di lembaga ini Bu? Kalau fisik kita kebetulan kemarin dapat bantuan rehab untuk kelas. Jadi kita punya 5 kelas yang baru dan itu alhamdulillah sudah selesai. Kemudian 1 ruangan kelas yang lama, jadi kita ada 6 ruangan kelas, ada 1 ruang guru, 1 ruang untuk perpustakaan, kemudian ada 1 ruang untuk gamelan, toiletnya juga ada 4. Kemudian untuk kantin kita masih mengusahakan Bu Linda, tapi kita sudah ada ruangannya, jadi modal fisiknya sudah ada sebenarnya. Kemudian untuk ketersediaan listrik dan jaringan internet di sini juga alhamdulillah tidak ada kendala ya.
kalau listrik dan internetnya lancar. Selain itu juga airnya di sini juga lancar karena kita menggunakan PDAM. Yang keenam yaitu modal lingkungan alam, Bu. Lingkungan yang ada di sekolah maupun di sekitar sekolah. Kalau di sini lingkungannya kita dekat jalan raya kan Bu Linda ya. Jadi kita memang harus sering mewanti-wanti anak-anak untuk tidak keluar dari lingkungan sekolah. Karena kita dekat dengan jalan raya, jalannya juga merupakan jalan utama, akhirnya banyak kendaraan yang lalu lalang. Kemudian untuk lingkungan sekolah sendiri, alhamdulillah sekolah kita ini termasuk sekolah yang bersih menurut saya, karena sudah adanya kesadaran anak-anak menjaga kebersihan. Kemudian untuk tempat bermain anak-anak itu juga memadai. Ada juga lapangan voli untuk kegiatan anak-anak berolahraga. Ini yang terakhir, Bu, modal finansial. Modal finansial dari sekolah ini apa saja, Bu? Yang utama itu dari BOS tentunya ya. Jadi modal finansial kita itu pertama dari BOS, karena memang satu-satunya pendapatan kita dari BOS. Tapi kita juga terima PIP, adalah program Indonesia Pintar, beasiswa untuk anak-anak. Tetapi begitu dapat PIP cair langsung diberikan kepada anak-anak. Selain itu juga ada yang namanya Jamal, Jumat Beramal. Kita gunakan uang infak ini tadi untuk kegiatan keagamaan. Misalnya seperti tahun kemarin kita menggunakan uang infak ini untuk kegiatan kurban bersama pada hari raya Idul Adha. Saya kira itu yang untuk modal finansialnya Bu. Kalau untuk PIP ini gimana, Bu? Apa siswanya langsung datang ke? Oh iya, untuk PIP administrasi kita yang ngurus, tetapi ketika pencairan itu pihak bank mengharuskan anak-anak langsung datang ke banknya. Jadi wali murid dengan anak-anak langsung datang ke banknya untuk pencairannya. Gitu. Hanya administrasinya saja yang sekolah yang memfasilitasi. Oke, Bu. Terima kasih.